Saya Natalina Kristi Karatem, sarjana ekonomi. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Patimura, Ambon. Akan mempresentasikan PPL kedua saya dengan materi kebutuhan manusia. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Kalau Ibu bilang selamat siang anak-anak, Anda bilang siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Ulang. Selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke. Ada sukacita hari ini? Ada. Kita akan memulai pembelajaran kita IPS. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Sesuatu yang susah? Ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya kita ada pada saat ini. Oke, siapa yang mau pimpin kita dalam doa 6 hari ke depan? Maju ke depan lalu kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini, kemarin sudah dibilang bahwa kita belajar tentang kelangkaan. Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat gambarnya? Ada gambar. Coba, siapa yang mau bilang ini gambar apa? Siapa yang mau bilang ini ada gambar apa ini? Oh, komputer. Ada anak kecil, kah? Dia sedang berpikir apa? Siapa yang bisa bilang? Oh, dia pikir makan. Apa lagi? Dia pikir pelajaran. Dia pikir apa lagi? Berlibur. Apa lagi yang dia pikirkan? Keluarga. Ini apa? Berdoa. Dia pikir apa ini? Komputer. Betulkah? Apakah ia punya pemikiran sama dengan kita? Sama, Ibu. Oke, kalau sama, kalau dibilang dia punya pemikirannya, berarti yang kita pelajari hari ini tentang apa? Kebutuhan manusia. Ya, yang kita pelajari adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Menurut Anda, kebutuhan manusia itu kebutuhan yang bagaimana? Pengertian daripada kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Tadi dia bilang bahwa dia memerlukan ada makanan, toh? Dia memerlukan ada makanan, ada ibadah, dia memerlukan keluarga dan lain sebagainya. Kalau begitu kebutuhan itu menurut Anda itu apa? Sesuatu yang diperlukan manusia. Kalau sesuatu yang diperlukan manusia, maka tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi waktu minggu lalu Ibu belajar tentang project basic learning. Anda membuat sebuah project, yaitu membuat proposal. Kalau sekarang beda lagi. Nanti kita akan menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Tadi masih ragu-ragu, apa sih itu kebutuhan manusia? Sebentar Anda bisa untuk menjelaskannya. Kemudian menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga, menyajikan hasil analisis berupa bagan macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi nanti Anda membuat sebuah bagan
dengan menggunakan Anda punya media yang Anda bisa pakai. Ibu sudah sediakan media juga buat Anda. Anda juga bisa menggunakan pada aplikasi yang ada pada Anda punya HP masing-masing. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin untuk Anda mengamati sebuah video yang nanti Ibu putarkan untuk kita bersama. Ya, sudah lihat videonya? Tahu itu siapa? Oh, Farel. Farel viral kah tidak? Viral. Ya, apa yang membuat dia viral? Oh, suaranya bagus. Di sini sesuai dengan materi kebutuhan kita, kebutuhan manusia, selain nanti Ibu ajak Anda untuk bergoyang, tetapi Ibu meminta Anda juga untuk berpikir secara kreatif, apa sih yang ditampilkan daripada video yang Anda tonton nanti. Bisa paham? Oke. Sebentar ya. Semuanya boleh berdiri, sebentar goyangnya seluas mungkin tanpa beban. Goyang, oke. Jangan kalah dengan yang di video. Ayo. Jangan malu, ayo goyang. Ayo. 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 Ibu putar lanjut tapi harus semuanya goyang. Masa malu-malu. Bisakah tidak? Bisa toh? Ayo tunjukkan ekspresi Anda bergoyang seperti yang ditampilkan. Jangan kalah dengan orang-orang yang sudah tua. Toh? Orang yang tua saja bisa goyang melampiaskan dia punya ekspresi. Masa Anda kalah? Bisa? Bisakah tidak? Oke, lanjut.
Senang bergoyang? Senang kan? Oke. Kalau senang bergoyang. Kalau Anda senang bergoyang, apa sih yang Anda dapati daripada video yang tadi? Hah? Oh, penuh penonton. Oh, menghibur masyarakat. Betul? Menghibur warga masyarakat. Di situ ada masyarakatnya? Ada. Betul? Kalaupun mereka bergoyang sesuai dengan kebutuhan, apakah kebutuhan mereka terpenuhi? Apa kebutuhan mereka yang terpenuhi? Oh, bergoyang. Itu merupakan jenis kebutuhan manusia? Iya. Oke. Kalau merupakan jenis kebutuhan manusia, di sini nanti Ibu akan bagikan Anda lembaran kerja. Sudah? Jadi nanti Anda lihat itu tentang video yang tadi. Mereka sudah bergoyang, Anda juga asik bergoyang. Toh, senang tidak? Senang. Artinya dengan bergoyang, berarti kebutuhan kita sudah terpenuhi. Tinggal kita mau lihat kebutuhan apa sih yang terpenuhi. Kalau dibilang bahwa saat dia bergoyang, kalau bergoyang itu merupakan kebutuhan apa? Sudah? Nah, sekarang nanti tugas daripada masing-masing kelompok untuk menunjukkan atau membuat sebuah bagan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Buka di halaman 123. Ada di buku situ, halaman 129, sorry. Halaman 129. Halaman 129. Ada? Tentang apa itu? Tapi sebelumnya Ibu akan bagi Anda di dalam kelompok. Sudah? Ibu bagi kelompoknya supaya dia teratur. Yang nanti bergerak cuma bangku yang dileret depan dengan bangku yang dileret ketiga. Sudah? Yang akan bergerak, Ibu ulang sekali lagi. Yang akan bergerak memindahkan kursinya, sudah? Memutar kursinya ke belakang adalah bangku leret pertama dengan leret ketiga. Bisa paham? Jadi leret pertama silakan Anda membalikan badan Anda ke leret kedua, leret ketiga membalikan badan Anda kursi Anda ke leret keempat. Silakan. Tanpa suara. Sudah? Ada yang mau HP? Iya. Nanti kita akan bekerja. Ibu bagi Anda dulu lembaran kerja Anda. Ibu bagi lembaran kerja Anda. Oke, Ibu bagi Anda lembaran kerja. Di situ Anda akan membuat bagan. Perhatikan, Anda akan membuat bagan dari macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Sorry, Ibu di sini ada bikin cuma 5 kelompok, padahal harus 8 kelompok. Berarti 4 kelompok mengerjakan tentang alat pemuas kebutuhan manusia, 4 kelompok mengerjakan tentang macam-macam kebutuhan
Sudah? Jadi kelompok leret pertama, kelompok 1 sampai kelompok 4 mengerjakan macam-macam kebutuhan manusia. Sudah? Kelompok 5 sampai kelompok 8 mengerjakan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Ada di buku sumber ada? Ada tidak? Ada toh? Silakan Anda berliterasi sendiri membaca tentang macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Yang membawa HP bisa Anda menggunakan aplikasi Meet Mapping. Anda bisa menggunakan aplikasi Meet Mapping. Tetapi apabila tidak ada yang ada kelompok yang tidak mempunyai aplikasi atau tidak membawa HP, di sini Ibu sudah sediakan karton manila dan kertas pelangi. Kalau mau untuk menggunakannya silakan Ibu sediakan untuk Anda karton manila dan kertas pelangi serta ada pensil warnanya buat Anda membuat bagan. Sudah pernah membuat bagan? Bagan itu seperti struktur organisasi. Bisa? Ada kan HP-nya? Satu saja, kertas pelanginya mau dipakai? Ya. Ada spidol hitamnya untuk Anda. Silakan kelompok yang menggunakan. Bisa saja Anda menggunakan karton manila, kemudian bagannya Anda menggunakan kertas pelangi juga tidak menjadi persoalan. Sekreasi mungkin Anda membuat. Ada guntingnya, nggak mau pakai gunting silakan. Kalau selesai pakai. Waktu Anda mengerjakan tugas adalah 20 menit. Bahkan bentuknya literasi, apa saja yang Anda bisa buat bunga lalu di dalamnya ada bunganya. Untuk menampilkan, menurut Anda saya harus mempresentasikan bagan saya seperti ini. Uang, kotor dan lain sebagainya. Gambar dulu di kertas, gambar dulu di kertas supaya setelah itu baru yang pakai HP setelah membuatnya boleh tunjukkan ke teman masing-masing. Setelah itu boleh mengirimnya kepada ibu. Bisa?
Belum ada. Boleh. Anda bisa mengerti, bisa tentang alat formasi manusia, bisa kan? Bagaimana? Iya, kreasi Anda sendiri mau buat yang versinya bagaimana? Mau buat kalau tidak pakai mapping, mau buat di sini silakan Anda menggambarnya pada sudah membuat bagan sendiri. Toh, ada struktur organisasi. Biasa ada struktur organisasi, kan ada struktur organisasi, ada kan? Struktur organisasi itu Anda tinggal buat kebutuhan alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, pada kelompok 2 ke depan. Ingat yel-yelnya.
jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat memberi untuk kebutuhan antara lain kebutuhan makan, obat bagi yang sakit, minum, kesehatan dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berdasarkan suatu kepentingan manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan berbuat aman dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain agama, Perbedaan selera ini akan berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera orang akan mempengaruhi orang terlibat akan pemenuhan kebutuhannya. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya, kuat kakak. Kesimpulannya adalah manusia harus memenuhi kebutuhan agar dapat melakukan kehidupan. oke, tepuk tangan. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kebutuhan manusia. Kelompok 1 terdiri dari anggota Adinda Febriani, Rasha Putri Covid, 3 Duan William Ratu, dan 4 Feby Noya. Kita langsung saja ke materi pembinaan. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkat. Poin-poin dan penjelasan. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Setelah macam kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Poin-poin dan penjelasan. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Macam ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Poin-poin dan penjelasannya. 1. Kebutuhan sekarang bagi makanan, minuman, dan obat. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Macam keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Poin-poin dan penjelasan. 1. Kebutuhan individual. Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan pengorbanan. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Baiklah, kesimpulannya akan dibaca oleh Baik, kesimpulan kami adalah kesimpulan dari kebutuhan manusia memiliki kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan lain serta kebutuhan pokok. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok yang berikut, kelompok 5.
Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 atau kelompok Sempatma. Nama saya Jason Mirlau. Sempatma, semangat, 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 45. Ulang. Hari kepindahan di tengok, Sempatma, semangat, 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 45. Tepuk Sempatma, 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 semangat 45. Sekali lagi, Sempatma, Sempatma, semangat 45. Sempatma, semangat, semangat, semangat 45. Kami kelompok Sempatma, semangat 45. Mempresentasikan hasil kami, ayo lihat dengan teliti. Terima kasih. Saya menyaksikan hasil kerja kami. Alat penguasaan kebutuhan manusia. Menurut kelangkaan atau cara memperoleh alat penguasaan kebutuhan manusia terbedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Berdasar hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang subjektif dan barang komplementer. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produktif, produksi, dan barang konsumsi. Berdasarkan proses pembuatan, alat penguas ikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Sekarang kita masuk di kesimpulan. Dari video di atas kami dapat tahu bahwa semua manusia membutuhkan komunikasi. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ada pertanyaan atau ada masukan soal mereka punya? Ada yang mau masukan? Tidak. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya dari kelompok. Oh, ada. Kelompok 1. Terima kasih. Saran saya untuk kedepannya agar diperpanjang jawabannya. Terima kasih. Saja dari kelompok kami. Terima kasih dari kelompok lain yang sudah memberikan saran. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang berikut. Mata ini, mulut ini, hati ini mengucap terima kasih. Oke. Lanjut. Siapa kami? Kelompok 8 Bangkit, Kelompok 8 Jaya. Ulang. Semangat. Kasih semangat. Ayo. Siapa kami? Kelompok 8 berjuang. Kelompok 8 Jaya. Tanda foto. Ulang. Siapa kita? Kelompok 8 Bangkit, kelompok 8 berjuang, kelompok 8 Jaya. Oke. Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 8. Kemudian kami masuk ke
diskusi kami. Nama saya Putri J. Fatolon. Nama saya Nurdian J. Hopa. Nama saya Farel Jekara. Nama saya Xavier Pastor. Kemudian yang kami akan membahas adalah alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, Biksanya kecil kau, agak yang jelas. Iya. Jadi HP sah? Ya, di HP. Atau ada nih? Oh, ada. Enggak. Boleh dipegang. kemudian ada barang menurut cara mendapatkan, yaitu ada barang bebas, barang ekonomi, serta barang illicit. Habis itu barang menurut proses pembuatan, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Kemudian ada di barang menurut hubungan dengan barang lain, yaitu barang komplementer, barang substitusi. Kemudian ada barang menurut wujudnya, yaitu barang dan jasa. Dan kemudian ada barang menurut tujuan pembuatan, yaitu barang produksi, barang konsumsi. Kemudian adalah barang menurut kualitas, yaitu barang superior, barang inferior. Habis itu ada barang menurut segi jasmani, yaitu barang bergerak serta barang tidak bergerak. Kemudian kita masuk ke sesi kesimpulan. Dari buku tadi kita dapat menyimpulkan alat pemuasan dari busana pakaian tersebut, suaranya yang tinggi untuk masyarakat dan cara goyangnya yang sebenarnya masyarakat untuk betul. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Atau ada masukan? Tidak ada. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 8. Tepuk tangan. Lanjut kelompok yang berikut. Kelompok yang sudah dengan semangat. Kelompok 7. Silakan kelompok 7 yang lihatnya dulu. Lanjut. Siapa kita? Kelompok 7. Siapa kita? Kelompok 7. Kelompok 7. Bisa, bisa, bisa. Tepuk tangan. Perkenalkan, kelompok kami bernama pertama. Perkenalkan, nama saya Dedi Romeka Lawrence. Dari Mama. Patrick Opun. Di sini kami akan mempresentasikan kasus kerja studi kerja kelompok kami. Alat pemuat kebutuhan manusia. Berdasarkan keselamatan dan syarat ekonomi terbagi dalam 2 bagian, yaitu beda ekonomi dan beda bebas. Beda yang pertama yaitu makanan, minuman, dan pakaian adat. Kedua, beda bebas.
alat dan kebutuhan manusia berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, barang produksi, sepatu dan pakaian. Kedua, barang konsumsi, yaitu makanan dan minuman. Berdasarkan alat kebutuhan manusia berdasarkan proses pembuatan. Berdasarkan proses pembuatan terdiri dari pemberian barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah terdiri dari padi dan kayu. Barang setengah jadi benang. Barang jadi terdiri dari daging, kue, makanan dan kayu. Kesimpulannya, sebagai makhluk hidup pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai peserta hidup. Ini apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada kelompok lain? Ada kelompok. Modelnya tulisan di bagian yang kedua tuh bacanya di atas. Di atas sebelahnya. Kedua. Ya. Berdasarkan hubungan dengan barang lain. Berdasarkan hubungan dengan barang lain itu kayak apa? Barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi dan barang komplementer. Bisa kelompok 8. Oke. Ada Apa itu barang komplementer? mana barang komplementer? Komplementer adalah barang yang saling mendukung. Apa itu barang komplementer? Mana barang komplementer? Saya punya saran agar di presentasi yang berikutnya suaranya agak berkualitas. Oke, tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk kelompok yang berikut kelompok berapa? Kelompok 6. Yang kami perhatikan ke depan. Silakan kelompok 7. Kelompok 6 kan? Kelompok 6, silakan kelompok 6. Yel-yelnya. Siapa kita? Kelompok 6. Kelompok 6. Jaya, jaya, jaya. Ulang, semangat. Siapa kita? Kelompok 6. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Klasifikasi alat pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama, berdasarkan kelangkaan dan cara berproduksi. Yang kedua, berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang ketiga, berdasarkan tujuan penggunaan. Yang keempat, berkaitan dengan pertama kali menurut manusia atau gelaran hal
menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang yang setengah jadi, dan barang jadi. Kesimpulan dari kami angkat juga dari video, banyaknya benda ekonomi yang ada di video tersebut, yaitu baju, mikrofon, speaker, dari masa jadi banyak benda ekonomi yang ada digunakan untuk melakukan acara di istana. Apakah ada satu tulisan? Apa isi di kotak bagian atas, bagian sebelah kanan, bagian empat? Ya. Aku baca. Berdasarkan proses pembuatan. Saya mau bilang kalau pas presentasi usul saya tuh bisa balik ke teman-teman. Terus. Terima kasih atas perhatian. Kami dari kelompok 3 mungkin dari kelompok 6 mungkin saja itu yang kamu. Sudah kelompok 6 telah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kakak Rina ini sudah bersama Ibu. Yang ada menyanyi tolong tenang, kasih yang sudah mau selesai, sabar saja. Perkenalkan, nama saya Gabriela Jennifer Pesi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Jack Mamen. Perkenalkan, nama saya Justina Nanomo. Kelompok tiga pasti bisa. Kelompok tiga pasti bisa. Kuat. Bukan intensitas. Contoh jabatan sesuai intensitas. Jabatan ini disebut juga analogi. Langsung. Demikian. Kemudian hasilnya kali kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan. 1, 2,
tingkatnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah Jangan lagi Kak. Langsung baca ke poinnya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. B. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. C. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaan. Yang pertama, kebutuhan makanan. Yang kedua, kebutuhan minuman. Yang ketiga, kebutuhan obat. D. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. Yang pertama, kebutuhan yang kedua kebutuhan kolektif atau kelompok. Yang ketiga, kebutuhan. Kesimpulannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kedua, manusia harus memenuhi kebutuhan agar dapat hidup. sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada unsur sara? Oke, silakan. Apa itu kebutuhan sekunder? Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan humanitas. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah ditanggapi oleh kelompok yang lain. Supaya kita tidak capek, kita main ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ada yang punya buku juga? Oke, Kakak. Ada yang pakai kunci? Kakak. Ada poster? Oke. Oke, sudah? Boleh berdiri? Ya, karena kita sudah capek untuk melakukan presentasi. Sekarang semuanya berdiri, kelompok 5 berdiri. Kelompok 5 berdiri, ayo.
atas langit telah dibuatnya dengan baik. Ibu merasa berterima kasih sekali karena Anda sudah memberikan karya yang terbaik. Walaupun ada juga yang mengcopy paste daripada Google. Ibu mau Anda punya karya yang sendiri. Bisa paham? Ya, oke, perhatikan. Pengertian kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kakak. Kebutuhan. Kakak beta tuh air dulu sekali sekali. Sip. Gas. Oke, pengertian kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan manusia. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Siapa yang bisa jelaskan buat kita apa itu kebutuhan jasmani, apa itu kebutuhan rohani? Ada beda tidak kebutuhan jasmani dan rohani? Ada. Siapa yang bisa jelaskan? Silakan kakak. Kebutuhan jasmani untuk kesehatan tubuh, kalau kebutuhan rohani untuk iman. Iya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau tambahkan, Putri? Silakan, Putri. Kalau kebutuhan jasmani itu seperti bergerak dan berolahraga, sedangkan kebutuhan iman itu seperti kebutuhan Rohani. seperti ibadah atau iman. Iya, berarti dengan kata lain tepuk tangan untuk Putri. Jadi kalau kebutuhan jasmani adalah kebutuhan tubuh manusia. Kalau rohani kebutuhan jiwa manusia. Bisa paham? Lanjut. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jenis kelamin, laki-laki punya kebutuhan beda dengan perempuan atau tidak? Beda. Yang paling banyak yang mana? Perempuan. Kebutuhan perempuan dengan kebutuhan laki-laki itu berbeda. Kemudian tingkat pendidikan. Saat kamu di SD punya kebutuhan sama tidak dengan di SMP? Beda. Anda juga di SMP punya kebutuhan beda dengan kakak Anda di SMA dan seterusnya. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Tak? Di Dopo punya kebutuhan beda dengan luar. Ataukah di kompleks Namai Jala punya kebutuhan beda di kompleks Sipur? Tak? Ada kebutuhannya yang berbeda. Ataukah yang tinggal di pesisir pantai punya kebutuhan berbeda dengan yang ada di daerah pegunungan? Lanjut, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tingkat pendapatan. Nah, orang yang punya pendapatannya sedikit punya kebutuhannya pasti sedikit. Untuk memenuhinya sedikit. Tetapi orang yang punya pendapatannya banyak, kebutuhannya juga pasti banyak. Status sosial dan perbedaan selera. Lanjut, macam-macam kebutuhan manusia. Ini salah satu gambar tentang macam-macam kebutuhan manusia. Ada kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas. Tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah buat. Ada kebutuhan intensitas yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan. Coba buka. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Mana itu kebutuhan pokok? Makan, pakaian. Iya, makanan, pakaian, minuman, apalagi? Pendidikan dan kesehatan. Kalau tidak ada pun tidak menjadi masalah. Contoh, saya punya bajunya bagus. Supaya bagus dan tertata rapi, maka saya harus simpan di dalam lemari. Menurut waktu pemenuhannya, ada dikategorikan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Waktu sekarang, apa yang dirasakan? Kalau lapar harus makan. Kalau tidak makan, mati. Belum mati, sakit dulu. Sakitnya tidak? Sakit. Kalau sakit, kebutuhan lain juga akan ikut. Harus ke dokter, keluarkan uang yang banyak. Maka harus apa? Menjaga makan. Nah, kalau haus minum air.
dua. Kebutuhan subjek atau kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Lanjut. Pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Beda antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Kalau alat pemuas kebutuhan itu adalah barang dan jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu keinginan kita. Keinginan manusia itu sangat banyak, tetapi yang terbatas apa? Alat pemuas kebutuhan manusia. Kamu punya keinginan banyak, betul kan tidak? Betul. Ya. Kayak tadi gambar pertama, anak itu dia ingin makan enak, ingin punya rumah mewah, ingin punya HP yang keren, apalagi banyak-banyak. Ya? Ingin punya bertamasya atau berliburan. Tetapi semuanya itu akan dibatasi oleh apa? Kemampuan atau barang dan jasa. Sudah, pengelompokan barang dan jasa ada berbeda-beda. Ada yang disebut dengan barang produksi, barang menurut tujuan pembuatannya. Ada yang disebut barang produksi, barang konsumsi, dan barang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada juga kategori dengan barang menurut cara mendapatkannya. Ada barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas itu yang bagaimana? Tidak keluarkan uang, tidak mengeluarkan uang, tetapi menggunakan apa yang sudah disediakan oleh alam. Toh, matahari bayar tidak? Tidak. Toh, udara bayar tidak? Air bayar kan tidak? Bayar. Kalau itu dikategorikan air, kalau dipakai bebas maka masuk kategori barang bebas. Tetapi barang bebas ini bisa menjadi barang ekonomi apabila diperjualbelikan. Barang ekonomi sesuatu yang Anda pakai, Anda gunakan, mengeluarkan, Anda punya uang. Itu yang disebut sebagai barang ekonomi. Bisa paham? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Tadi ada juga yang masih bingung. Barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer itu barang pelengkap. Sudah, mana yang pelengkap? Kalau saya pakai sepatu harus ada kaos kaki. Toh? Apa lagi? Iya, kalau saya pakai celana harus ada bajunya juga. Oh, pelengkap kan tidak? Kalau rim ada juga pakai, kadang tidak. Nah, kalau itu pas-pas. Betul kan tidak? Kalau mau minum kopi, mau naik motor harus ada. Betul? Itu yang dikategorikan barang pelengkap atau komplementer. Kalau substitusi, pengganti. Toh? Pengganti. Mana itu kategori barang pengganti? Contoh, kalau tidak ada sepatu, pakai sandal. Itu kategori barang pengganti. Ada lagi? Siapa yang bisa kasih contoh barang pengganti? Barang pengganti, silakan. Nasi biasanya diganti fungsinya dengan singkong. Iya, kalau ada yang makan singkong, bisa ganti dengan singkong. Toh? Atau kan jagung. Kalau orang Tepa biasa makan jagung. Betul kan tidak? Iya. Kalau tidak ada nasi, kalau kita di Aru tidak ada nasi, kita ganti dengan apa? Ya, beda. Betul? Betul kan tidak? Itu yang dikategorikan sebagai barang pengganti. Satu tidak ada, maka yang lain bisa menggantikannya. Bisa paham? Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bolehkah siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Apa yang dia ketahui tentang materi hari ini? Siapa yang mau memberitahukan? Ada? Apa yang dia ketahui tentang materi hari ini? Silakan Hilda. Kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Oh, kebutuhan manusia
kebutuhan manusia. Tepuk tangan untuk Hilda. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada, maka kita akan melakukan yang namanya refleksi. Di sini refleksinya ada emojinya. Ada emojinya, Anda tinggal contreng emojinya saja. Emoji marah. Jangan lupa tulis nama, tulis hari tanggal, dan kelas. Ibu yang salah. Yang masih ada. Oke, tolong diisi emojinya. Ya, Anda tinggal mencontreng saja. Di situ ada lembar observasinya. Ada tidak suka, ada biasa saja, ada suka dan sangat suka. Ibu minta Anda untuk mengisinya, mencontrengnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Suka, biasa saja, atau tidak suka, atau suka sekali? Bagaimana media yang digunakan sampai bagaimana dengan guru yang mengajar? Silakan mengisi. Sudah? Boleh diumumkan yang sudah. Nanti baru Ibu kasih ya. Ada yang sudah? Jawabnya sejujur-jujurnya saja. Sudah? Kalau sudah selesai, perhatikan. Ini tugas untuk Anda. Ini tugas untuk Anda, yaitu pulangnya kerja di rumah. Masing-masing mendapat uang jajan? Dapat uang jajan? Kalau dapat uang jajan, berarti itu pendapatan Anda. Tolong dibuat skala prioritas pendapatan Anda. Ada di tugas yang Ibu kasih di lembaran ketiga terakhir. Sudah? Anda buat tentang macam-macam kebutuhan yang Anda gunakan. 10 macam kebutuhan diklasifikasikan. Sudah? Setelah itu
Bagi berapa? Coba lihat hari yang pica lagi sih. Sama pica kan? Ini sih. Itu sama. Oke, Coba sudah? lima. Sudah? Kita akan berdoa. Bagi lima. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akan berdoa. Kalau yang kedua pun sudah susah. Silakan yang pimpin doa. Mari. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Yang ada duduk silakan berdiri. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita berdoa versi agama Kristen. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar. Tuhan tolong berkati materi yang sudah dikasih oleh Ibu Keraton. Semoga menjadi berkat buat kami semua, Tuhan. Amin. Dan jaga kami juga di sini sampai tiba di rumah kami yang selamat, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.